pagi, pemirsa Hidup Sehat, apa kabar? Semoga hari ini makin sehat dan yang pastinya makin bugar. Tadi juga ada sedikit cuplikan dari info-info mengenai makanan yang bisa mengatasi masalah buncit ataupun perut bergelambir. Sebelumnya, perkenalkan saya Dianwari yang hari ini akan menemani Anda, tapi hari ini saya nggak sendirian karena ada rekan saya. Hai pemirsa, saya Celia Alexandra yang akan tentunya menemani Anda dan Adia juga ya. Selama 30 menit ke depan kita akan bahas makanan yang untuk mencegah perut buncit dan bergelambir. Betul. Penasaran ya? Ini karena relate banget ya Sel bagi kita yang masih muda dan juga pastinya pemirsa di rumah mungkin punya masalah yang sama dengan kita. Nah, tapi bagaimana ya caranya? Karena sejauh ini banyak nih orang yang sudah olahraga, Betul. orang yang sudah olahraga nih selama ini rajin rutin, tapi perutnya masih buncit dan bergelambir. Ada juga yang kurus langsing, perutnya juga masih buncit dan bergelambir nih. Kira-kira kenapa ya? Tapi tenang dulu Celia, karena di tengah kita sudah ada narasumber kita, Dr. Diana Suganda. Halo, selamat Spesialis pagi. gizi klinik ya dok? Betul Oke, sekali. selamat pagi dokter. Pagi. Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Harus sehat ya dok? Harus sehat. Dok, pagi hari ini kita akan membahas makanan untuk mencegah perut buncit dan Ini kayaknya masalah semua orang nih ya. Betul. Tadi banyak nih informasi beredar dokter soal makanan, minuman dengan kadar gula yang tinggi. Yes. Ini harus dihindari karena bisa membuat perut buncit dan bergelambir. Fakta atau mitos sih dok? Nah itu sebenarnya adalah fakta ya pemirsa ya. Aduh hati-hati untuk pemirsa semua yang sering setiap kali minumnya minum manis, minum minuman kemasan ya. Kenapa? Pertama ya minuman yang biasanya manis itu mengandung kalori tinggi. Ya, kalori tinggi jika kita konsumsi terus-menerus ya pastinya akan menambah faktor risiko untuk obesitas. Untuk yang kedua, minuman manis ya terutama biasanya kita nggak bisa takar nih, oh berapa sih gram gula yang terkandung di dalam minuman tersebut. Oh ternyata gula sendiri nanti kalau kita minum dan kita metabolisme di tubuh dia akan terikat dalam tubuh dan mengikat cairan. Jadi satu molekul gula yang disimpan dalam tubuh akan mengikat 3 molekul air. Jadi biasanya kalau kita banyak konsumsi minuman manis, bloated tuh rasanya perut bagian bawah suka belendung gitu ya, istilahnya belendung ya buncit karena apa? Bloating. Karena apa ya? Tertarik tadi cairannya. Dok, tapi berapa banyak sih yang harus kita konsumsi sebenarnya? Nah, sebaiknya oke. berapa banyak dalam Kalau sehari? untuk ngomongin gula sendiri ya, untuk dewasa itu boleh 50 gram gula. 50 gram. Itu berapa sendok, Setara Dok? dengan 50 kira-kira sebenarnya 3 sendok makan cukup. Gitu. Kalau untuk anak 30 gram doang gulanya. Jadi sekitar 4 gitu, sendok Dok. teh. Nah, jadi kemasan kalau kita punya minuman kemasan sebaiknya sih dilihat ya kandungan gulanya, nggak boleh melebihi dari situ. Nah Gitu. dok, nih bicara tentang minuman yang gula, pasti nih pemirsa di rumah dan saya juga nih sebenarnya suka minum kopi dok. Yes. Kopi kan kayaknya nggak enak nih kalau misalnya cuman americano atau tawar, pasti kita ada campurannya, ada creamernya. Itu sebenarnya fakta atau mitos gak sih kalau kopi pakai creamer itu bisa memicu gitu perut jadi buncit dan bergelambir? Gimana dok? Yes, kalau kopi pakai creamer tentu saja itu fakta untuk bikin perut jadi bergelambir. Ya, karena tadi sebenarnya kalau kopinya sendiri pemirsa, kopinya sendiri kita seduh doang atau kita brew nggak ada kalori, Nggak ada kecil kalori. banget. Ya mungkin 10 sampai 15 kalori per cangkir, kecil banget bisa kita abaikan. Tapi biasanya kita minum kopi itu tadi, ya dia bilang minum nggak bisa yang americano atau kopi hitam, tambahin creamer, tambahin gula, ya akhirnya kandungan lemak juga meningkat, akhirnya jumlah kalorinya meningkat. Ya bikin buncit lah. Tapi tetap boleh punya ada campurannya nggak sih dok? Kan kayaknya kita kalau minum kopi tuh pengennya ada rasa-rasa lain gitu ya. Boleh. Biasanya saya anjurin untuk pasien-pasien saya, oke deh misalnya nggak bisa minum yang langsung kopi pahit hitam ya. Kita bisa akalin, minta request aja creamernya 5 mili, terus gulanya 5 mili. Tetap enak, rasa gurihnya dapet, manis dikit dapet dari rasa gula arennya, tapi tidak terlalu banyak kandungan kalorinya. Oke, Gitu. berarti kabar baik ya nih Yes. untuk mungkin anak muda di rumah yang suka minum kopi yang pasti nih nggak boleh misalnya creamer segini, kopi cuma segini. Jangan ya dok, kebalik ya. balik. Jadi kopinya Balik. bisa full, creamernya minta request aja. Kan sekarang Request semua ya. kita pesan kan bisa request ya. Betul. Request creamer 5 mili dan gulanya 5 mili. Cukup. Tetap enak kok. Yes. Tapi dok, Yes. sekarang kan lagi tren nih ya, minum kopi gula aren. Sebenarnya kalau kopi gula aren ini boleh nggak sih? Ya sama tadi, sebenarnya gula aren itu sama aja istilahnya kandungan kalorinya dengan gula pasir, dengan sirup gitu ya, dengan kita misalnya pakai vanilla sirup, pakai apa, boleh. Tapi tetap mintanya requestnya
5 mili. Kalau nggak bisa 5 mili ya 10 mili oke lah. Karena biasanya full untuk satu takaran di coffee shop itu 30 mili. Jadi too much sebenarnya gulanya. Ya kita request 5 sampai 10 mili aja boleh. Oke, Dok, biar imbang ya dok ya. Yes. Kalau habis minum kopi kita kayaknya kan suka makan dessert atau gorengan-gorengan ya dok ya. Itu sebenarnya boleh nggak sih dok? Karena kan pasti harus ada temennya ya kopi ya. Yes. Ya, jadi Fakta atau sebenarnya, mitos? ya, kalau ketambahan itu pasti akan nambah kalorinya ya. Pasti kalau kita tambah ada cookies, ada cake, ada gorengan lagi akhirnya nambah kalori ya bikin buncit juga. Ya itu fakta. Oke dok, tadi kan kalau udah dibahas sama Adia nih soal gorengan. Sebenarnya makanan yang dengan olahan tepung terigu ini dapat menyebabkan perut buncit dan bergelambir, ini fakta atau mitos kalau rutin dikonsumsi? Aduh, lagi-lagi itu adalah fakta Waduh nih pemirsa. ya. Lagi-lagi tepung-tepungan, terutama biasanya abis ditepungin dia apa? Digoreng. Betul. Ya dong, nggak mungkin makan ditepungin gitu aja. Iya, benar. Ya, bahkan makanan-makanan yang tepung-tepung misalnya ya roti-rotian, ya yang sekarang lagi hits apa? Kromboloni. Apa tuh ya kan yang croissant segala macam itu akhirnya kandungan gulanya tinggi ya kan, kemudian tepung itu kan merupakan karbohidrat sederhana, dia cepat sekali dipakai sama tubuh sehingga tubuh akan meminta lagi dan lagi. Jadi istilah kata nggak ada puasnya kalau kita makan seperti itu. Akhirnya kalau berlebihan akhirnya bertumpuk dalam tubuh ya bisa bikin perut buncit. Jadi mungkin banget loh orang rasanya kurus-kurus tapi perutnya buncit. Karena yang dikonsumsi masih makanan-makanan yang tinggi gula. Wah, harus hati-hati ya, saya harus hati-hati nih sekarang dok ya. Dok, kan kalau misalnya goreng-gorengan kan pasti dalamnya ada pisang goreng, buah-buahan nih dok. Nih kayak yang udah ada di sini. Yes. Emang katanya kalau kita beli nih misalnya buah di pasar tapi terlalu matang. Mangga, pisang, kelengkeng, anggur yang belum matang nih. Kalau terlalu banyak konsumsi katanya itu ada efeknya untuk perut bergelambir. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan jawab dulu. Oke, baik. Nanti kita jawab setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat.